Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Pemula Berbagi Tutorial dan Ide Kreatif. Saya bukan suhu, saya bukan guru, saya hanya pemula yang ingin berbagi saja. Bila video ini bermanfaat, tolong bantu tekan like dan subscribe. Budayakan nonton full durasi agar tidak gagal paham. Selamat menonton. Oke teman-teman, di sini saya kedatangan servisan Magicom Miyako. Ini ukurannya kecil nih ya. Berapa liter tidak begitu kelihatan teman-teman. Ini awal mulanya gosong nasinya, ini terlihat masih bekas gosongnya masih ada. Setelah nasi gosong kemudian mati total, sama sekali tidak menyala ya. Lampu indikator sama sekali tidak menyala, coba. Dan ini juga macet ya ini teman-teman. Ini saya colokkan, nggak menyala sama sekali. Oke, langsung saja kita bongkar ya. Bagian dalamnya seperti apa, kondisi dalamnya bagaimana, kita lihat. Bautnya banyak sekali. Di sini di samping itu 2, 3 teman-teman ya. Kita lepas dulu menggunakan lubang yang panjang. Empat teman-teman ya. Di sini juga ada. Oke, apakah sudah bisa terlepas? Masih belum bisa. Kita coba lepas ini. Sepertinya nyantol teman-teman. Ya udah terlepas ya. Oh ternyata di sini masih ada bautnya, pantesan tidak bisa dilepas. Jadi bautnya itu banyak banget teman-teman. Ini juga ada penguncinya di sini. Ini sepertinya meleleh di bagian ini sampai meleleh. Ini kalau tidak dilepas tidak bisa teman-teman ya. Ini, nah kelihatan ya. Tuh, pada jatuh bautnya. Di sini masih normal untuk tuasnya. Di sini seperti terbakar teman-teman, karena panas ya sampai meleleh. Oke teman-teman, kalau mati total langsung kita cek di bagian termofuse bagaimana kondisinya. Caranya cukup simpel ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya voltmeter, teman-teman bisa bikin alat seperti ini.
Kalau lampu indikator menyala, bertanda termofuse masih bagus. Kalau mati, berarti termofuse-nya putus. Nah, lampu indikator mati ya teman-teman. Nah, nggak menyala. Bertanda termofuse-nya putus. Langsung bisa diganti saja dulu. Yang penting ini Magicom bisa nyala terlebih dahulu. Nanti dilakukan langkah berikutnya. Kita lihat untuk ukuran termofuse-nya berapa. 169 kilo teman-teman ya. Nggak bisa fokus. Oke, langsung kita ganti saja dengan ukuran yang sama atau di atasnya sedikit atau di bawah sedikit nggak masalah, yang penting masih di kisarannya itu. Ini 165. Nah, ini 165. Kalau yang bawaannya apakah Mas sudah bisa fokus? Ternyata nggak bisa teman-teman, nggak kelihatan. Oke, langsung kita pasang terlebih dulu saja. Kalau teman-teman tidak punya solder, tinggal diuntir-untir saja teman-teman ya, disambung, yang penting kuat. Ini kalau saya tetap pakai solder ya, agar nanti sambungannya lebih kuat. Untuk penyolderan jangan lama-lama, kalau lama-lama nanti termofuse bisa putus. Ini cukup. Jangan lupa pasang selongsongnya. Nah, pasang dulu selongsongnya seperti ini. Karena ini kepanjangan, ini saya potong secukupnya, kemudian disambung dengan yang ini. Lanjut dikasih timah atau disolder. Oke, pemasangan termofuse sudah selesai. Kita cek dulu apakah sudah bisa menyala untuk lampu indikatornya ini. Kita cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah menyala ya, warm. Oke, jadi ketika mati total tidak cukup dengan mengganti termofuse yang putus. Perlu diketahui, termofuse pada Magicom ini fungsinya adalah pengaman ketika pada rangkaian ini atau ketika elemen penanak ini tidak bisa pindah ke warm. Dari memasak tidak bisa pindah ke penghangat, sehingga elemen penanak panas terus dan panasnya melebihi dari ukuran termofuse ya, sehingga termofuse-nya putus. Ini termofuse-nya ukuran 169 derajat. Ketika panasnya elemen penanak ini melebihi dari ukuran termofuse 169 derajat, maka termofuse akan putus ya. Jadi ketika termofuse putus, tidak cukup diganti termofuse saja, namun dicari apa yang menyebabkan ya termofuse ini putus ya. Yang menyebabkan termofuse putus adalah elemen penanak yang panasnya melebihi dari ukuran termofuse, karena elemen penanak tidak bisa pindah ke penghangat. Lantas apa yang menyebabkan elemen penanak ini tidak bisa pindah ke penghangat? Ketika buat masak, nasi sudah matang, yang seharusnya pindah ke penghangat namun tidak bisa. Apa penyebabnya? Ini faktornya banyak sekali ya, faktornya banyak sekali. Bisa karena saklar ini bermasalah, bisa juga karena termostat magnet ini bermasalah, bisa juga karena tuas ini yang seret, itu juga bisa. Coba kita lihat
sepertinya ini sudah tidak bisa nekan lagi ya teman-teman. Kita ganti dulu untuk termostat magnetnya. Nah, di sini ada saklar ya, di sini ada saklar, di sini ada tombolannya ya. Ketika tombolan ini ditekan, ketekan, mepet sehingga pindah ke warem. Ketika memasak ini posisinya turun ya, karena ini diturunkan ke bawah sehingga ini mepet ke sini, dan ini untuk tombol saklar ini keluar. Ketika sudah matang ini jeglek, kemudian nekan ke saklar. Ketika saklar ketekan maka pindah ke warem. Dan ini kasusnya seperti ini, tidak bisa menekan saklar sehingga dari cook tidak bisa pindah ke warem. Coba kita ganti dulu untuk termostat magnetnya, bagian tengah ini. Ini teman-teman ya, kondisinya mungkin sudah waktunya ganti. Ini teman-teman, sudah saya ambilkan termostat yang baru, termostat magnet. Oke, kita pasang dulu. Cara pasangnya dimasukkan ke sini, kemudian sampai keluar ya, ini dicantolkan di sini, kemudian diputar ser. Nah, lanjut ini dibuka, nah dibengkokkan ke sini biar nanti nyantol, nah biar tidak lepas. Coba setelah diganti apakah bisa menekan. Nah, kembalinya sudah lancar, langsung. Nah, karena barnya kencang. Coba kita cek, ini belum mepet ya, saklarnya belum mepet, tapi sudah beda dengan yang ini ya tadi ya. Kalau tadi kan tidak begitu menekan, berhenti di sini, ini sudah bisa menekan. Coba kita cek dulu. Cara pengecekannya seperti ini. Teman-teman perhatikan, ini saya colokkan posisi warem, ini tuasnya ditekan memasak, dilepas. Nah, sudah bisa kembali. Nah, sudah bisa kembali ya. Jadi ketika buat masak nanti sudah bisa pindah ke warem. Jadi permasalahan pada Magicom ini ya, nasnya gosong disebabkan karena elemen penanak tidak bisa pindah ke warem, sehingga yang panas elemen penanaknya terus. Ketika elemen penanak ini sudah melebihi ukuran termofius, yang mengakibatkan nasnya gosong, nasi gosong tetap panas terus sampai termofius putus. Jadi kalau memperbaiki Magicom mati total, termofius putus, ini harus dicari penyebabnya. Kalau cuma diganti termofiusnya saja, itu tidak awet. Karena ketika buat masak, ya nasi akan gosong lagi. Karena yang menyebabkan ini tidak diperbaiki. Sementara pada Magicom ini, penyebabnya adalah termostat magnet yang sudah bermasalah. Ketika sudah matang, tidak bisa jeglek, sehingga tuas ini tidak bisa menekan saklar. Ya, ketika ini saklar ini tidak tertekan, tidak bisa memindah dari cook ke warem, sehingga elemen penanak itu panas terus dan menyebabkan nasi gosong, dan panasnya sampai melebihi dari ukuran termofius putus. Seperti itu teman-teman ya. Apalagi kalau teman-teman memperbaiki Magicom termofius putus tidak diganti, bahkan langsung dijumper, itu sangat berbahaya. Tidak saya sarankan ya, jangan sampai dilakukan, karena itu akan berakibat fatal. Oke, mungkin cukup sekian, bisa dipahami. Apabila teman-teman kurang paham, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke, untuk mengembalikan tinggal dikembalikan seperti semula ya, agar video ini tidak terlalu panjang. Karena kalau terlalu panjang
mungkin teman-teman akan bosan. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel Pemula Berbagi dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.